Selamat sore Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Salam. Bagaimana kabar hari ini? Tentunya kita terus dalam perlindungan Tuhan. Saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, dan kasih karunia Tuhan terus memelihara dalam hidup kita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai dengan 42 dengan judul perikop Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami rindu merenungkan sabda firman-Mu. Berbicaralah Tuhan pada kami melalui firman Tuhan hari ini. Apa yang ingin Kau nyatakan, apa yang ingin Kau katakan kepada kami, biarlah ini menjadi kekuatan bagi iman dan menjadi peneguhan di dalam kehidupan keimanan kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini untuk kami merenungkan firman-Mu hanya dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan pembacaan kita pada sore hari ini, ya, kita melihat ada dua orang orang wanita yang berbeda, tetapi mereka bersaudara. Yang satu bernama Marta, yang satu lagi bernama Maria. Kalau di sini kita bisa melihat bagaimana mereka memiliki satu kehidupan yang tinggal bersama, tetapi kehidupan mereka berbeda. Nah, kalau kita melihat di sini bagaimana Yesus ketika dalam perjalanannya bersama dengan murid-murid, tibalah dia di sebuah kampung, dan di kampung itu ada Marta, ada Maria yang menerima dia di rumahnya. Jadi ayat 39 dikatakan, ya, perempuan itu mempunyai saudara perempuan yang memiliki karakter yang berbeda dengan dirinya. Nah, di ayat 40, ya, ketika Marta sedang sibuk melayani semua tamu yang hadir, yang datang ke rumahnya ketika Yesus ada di situ, Marta ini sibuk sekali. Dia mempersiapkan makanan, dia mau menjamu semua tamunya supaya para tamu itu sangat diberkati oleh karena pelayanan Marta. Tetapi berbeda dengan Maria. Maria, dia duduk, dia mendengarkan Yesus berbicara, dan di sini Maria menikmati apa yang menjadi pembicaraan atau apa yang menjadi yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang pada waktu itu. Nah, kemudian terjadi sebuah pembicaraan yang sungguh amat luar biasa. Ayat 40 saya akan bacakan. Sedang Marta sibuk sekali melayani, yang mendekati dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli?" Ya, dipikir Marta, Tuhan gak peduli terhadap Marta yang sedang melayani. Ya, lalu dia berkata bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Tetapi apa kata Tuhan? "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu." Ya, luar biasa saudara. Dia sudah bekerja, sudah melayani, dia sudah mengabdikan diri untuk Yesus, untuk murid-murid, untuk semua para tamu yang hadir pada waktu itu. Tetapi Yesus berkata kepada Marta, "Engkau menyusahkan diri. Hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik." Ya, bukan berarti melayani yang dilakukan oleh Marta ini tidak baik, tetapi ada bagian yang terbaik. Melayani
dan mendengarkan Yesus berkata tentang firman Allah, itu juga bagian dalam sebuah pelayanan. Dan di sini ya, sikap yang terbaik dari dua wanita yang ada dalam satu rumah dan mereka bersaudara. Nah, sehingga saya memberi judul renungan pada sore hari ini, ya, dua sikap dalam melayani. Nah, sikap yang pertama, ya, sikap yang pertama, Maria, ya, melayani Yesus dengan apa? Dengan pendengarannya. Sikap yang menyenangkan Tuhan ternyata dimulai dari memperhatikan atau mendengarkan. Di sini Maria rindu akan firman Tuhan. Maria, ya, sikap Maria ini adalah ingin dekat dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya Maria dekat dengan Tuhan? Yaitu dengan terus mendengarkan perkataan Yesus di ayat 39. Ya, Maria mendengarkan apa yang Yesus bicarakan, apa yang Yesus katakan. Dia memberi yang terbaik, yaitu memberi waktu untuk Tuhan, berdekat dengan Tuhan. Sehingga Yesus sangat memperhatikan itu. Maria dengan sepenuh hatinya mendengar dan memperhatikan setiap ucapan Yesus, sampai Maria tidak terpikir untuk membantu Marta dan mempersiapkan jamuan untuk para tamu yang datang. Bukan tidak peduli, tetapi karena dia memilih satu yang terbaik. Yang kata Yesus di ayat 42, itu pilihan yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, itu sikap yang pertama yang kita belajar. Jadi sikap pertama yang kita belajar saat ini adalah sikap menyenangkan Tuhan Yesus. Itu bukan, ya, sesuatu yang dilihat oleh manusia, yang dilihat, yang diperlihatkan oleh manusia, tetapi di sini apa yang dilihat Allah, apa yang dilihat Yesus di dalam hati Maria, yaitu, ya, menyenangkan hati Tuhan, yaitu menyenangkan hati Tuhan dengan cara, ya, memberi diri untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Terkadang kita perlu melakukan seperti itu. Terkadang kita perlu belajar firman Tuhan. Terkadang kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Terkadang kita perlu membaca firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyampaikan isi hati Allah melalui firman Tuhannya. Yang penting di sini adalah saudara dan saya memperhatikan apa yang menjadi pesan Tuhan, sehingga kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kemudian yang kedua, sikap yang kedua adalah sikap yang menyenangkan manusia. Marta khawatir dan menyusahkan diri. Marta sangat memperhatikan kebutuhan tamu-tamunya. Perbuatan Marta ini sangat baik, saudara. Dia menyambut, dia menyediakan makanan, dia menyediakan segala sesuatu kebutuhan daripada tamu-tamunya. Sehingga Marta terlalu sibuk, ya, melayani tamu-tamunya. Malahan dia melupakan Tuhan. Karena saking sibuknya dia malah melupakan Tuhan. Sikap Marta ini menyimbolkan orang yang suka mengeluh di dalam pelayanan dan suka memperhatikan kelemahan pelayanan orang lain. Ya, jadi, ya, sikap Marta ini malah condong kepada kehidupan yang bisa dikatakan tidak berkenan bagi Tuhan. Kenapa? Karena memperhatikan kelemahan-kelemahan pelayanan orang lain. Dan saya berdoa supaya tidak ada di antara kita. Kita harus memberi support kepada siapapun yang melayani, kepada siapapun yang memberi waktu untuk melayani Tuhan. Lalu respon kita, respon Yesus terhadap kedua wanita ini. Yesus mengatakan kepada Marta bahwa ia khawatir dan menyusahkan diri di ayat 41. Yang artinya Allah mencela, Yesus mencela, ya, sikap Marta yang tidak menyenangkan Tuhan. Tetapi Yesus menyampaikan pujian kepada Maria karena, ya, Maria memilih bagian yang terbaik di ayat 42. Allah mencela, Yesus mencela sikap Maria, Marta, tetapi Allah, Yesus
memuji sikap Maria. Mana yang akan kita pilih sekarang? Apakah kita mau menjadi seperti Marta? Ataukah kita mau menjadi seperti Maria yang memberi diri untuk mendengarkan firman Tuhan, yang memberi diri untuk belajar firman Tuhan, memberi diri untuk berdekat dengan Tuhan, melayani Dia, bukan sibuk dengan kegiatan kita sendiri tanpa memikirkan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersikaplah menyenangkan Tuhan, bukan bersikap menyenangkan manusia. Dekatlah dengan Yesus, mendengarkan firman Tuhan dengan kesungguhan hati kita, serta melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati kita. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan dorongan, motivasi kepada kita untuk terus melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami percaya melalui kesaksian kehidupan Marta dan Maria, kami boleh mengambil kesimpulan bahwa melayani Tuhan harus penuh hati, melayani Tuhan harus dengan kerelaan diri, melayani Tuhan harus membawa seluruh kehidupannya, bukan hanya satu dua hal, melainkan keseluruhan hidup. Sehingga kami melayani bukan karena keinginan manusia, melainkan untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah Bapa selama-lamanya. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya.